Sudah? Mohon perhatiannya sebentar, silakan hadap depan, hadap sini. Duduk yang nyaman. Sudah? Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran informatika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Ketua kelasnya tolong pimpin doa dalam hati aja ya. Silakan, Kanza. Berdoa dimulai seperti itu. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kanza. Saya mau presensi dulu 7E. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Mbak Sekretaris aman? Hadir semua ya? Aden kemana? Latihan rebana, oke. Soalnya hari ini tidak ada yang izin di grup paguyuban, jadi tidak ada yang tidak hadir. Hadir semua? Alhamdulillah. Tanggal berapa ya? Tanggal 5 Agustus ya? Nihil. Baik, saya cek dulu kabarnya. Kabarnya kalian hari ini sehat? Siap. Siap belajar informatika? Siap. Siap. Sebelumnya ikuti instruksi dari saya dulu. Tarik napas perlahan. Duduk nyaman ya, tarik napas perlahan. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik napas perlahan. Tahan. Jangan malah keluar lewat belakang ya, Nang. Ulangi. Tarik napas perlahan. Tahan. Hembuskan. Nyaman? Ada nyaman? Ketika mendengar tepuk tangan dari saya, silakan angkat kedua tangannya. Turunkan. Turunkan. Sekali lagi. Turunkan. Oke, terima kasih banyak. Senang? Senang? Udah lemes ya? Maksudnya udah gak tegang gitu. Anak-anak, coba lihat presentasi di depan. Judulnya apa? Submaterinya adalah permasalahan dan persoalan. Sudah pernah saya sampaikan minggu lalu, untuk semester 1 ini kita akan belajar mengenai yang namanya materi analisis permasalahan dan problem solving. Untuk submateri yang pertama kita bahas hari ini adalah permasalahan dan persoalan. Sekarang lihat. Saya kan biasanya ngajar kalian setiap harinya bawa laptop ini ya, Cah ya. Saya bawa laptop kan saya taruh tas di sini, ya. Bayangkan pagi ini ibu sudah sampai sekolah, ternyata tas saya ketinggalan. Laptop saya juga nggak ke bawah. Masalah tidak? Masalah. Kenapa kok bisa kalian sebut itu sebuah masalah? Kenapa? Karena apa, Revano? Revano? Iya, kenapa? Kok tadi masalah? Iya, kenapa? Betul, jawabannya benar, masalah. Tidak bisa belajar. Siapanya? Gurunya? Menurut Kanza? Masalah, karena apa? Sayanya nggak bisa bekerja, nggak pakai karena tasnya ketinggalan, otomatis laptopnya juga ketinggalan kan? Tasnya kan nggak mungkin saya masukkan ke sini. Hari ini saya cuma bawa ini misalnya. Apakah laptop saya bisa masuk tas kecil ini? Nah, bisanya yuk tas gede ini kan. Ternyata saya udah sampai sekolah, waduh, tasku ketinggalan nih. Waduh, piye iki? Laptopnya ada di tas itu. Kata kalian tadi sepakat sebuah masalah. Menurut Yusuf, kenapa? Kok sebuah masalah? Laptop saya berarti laptop saya buat saya itu penting. Ada yang tadi nggak jadi kerja, saya nggak bisa mengajar kalian pakai laptop, begitu. Ada lagi yang punya alasan berbeda mungkin?
Kok kalian bisa menyebut itu sebuah masalah? Tas ketinggalan menurut saya itu masalah, Bu, karena ini mungkin gak ada. Cuma 3 itu. Menurut saya jawaban kalian itu tidak ada yang salah, semuanya betul. Kenapa? Ya karena itu merupakan sebuah masalah dan alasan yang kalian sebutkan itu jawabannya benar semua. Terus hari ini Cah, kenapa kok tadi saya mempraktekkan tiba-tiba seakan-akan tas saya ketinggalan. Posisinya saya udah di sekolah baru keinget tas saya ketinggalan. Kenapa? Dan kalian menyebutkan itu sebuah masalah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana tadi tas ketinggalan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan ketika saya tadi di sekolah tas saya ketinggalan itu? Mengambil kembali. Berarti izin pulang, ambil kembali supaya bisa. Lah kalau misalnya waktunya udah mau jam 7 tuh. Telepon orang rumah. Kalau di rumah tidak ada orang, suami saya juga kerja. Izin ke kepala sekolah. Selain itu ada nggak? Apakah benar-benar solusinya harus diambil sendiri atau yang tadi ditelepon orang rumah atau izin kepala sekolah? Ada lagi kah solusi lain selain yang disebutkan ini tadi? Ada lagi? Yakin? Nggak ada. Kalau nggak usah saya ambil gitu, saya pakai komputer yang ada di lab, solusi tidak? Solusi. Berarti solusinya banyak sekali ya, tidak harus selalu diambil. Itu sebuah masalah. Nah anak-anak, kenapa kok tadi kita membahas tentang masalah? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian masalah dan persoalan. Yang kedua apa? Apa Mas? Membedakan permasalahan dan persoalan secara Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ditemukan. Misalnya tadi, ternyata tas saya ketinggalan di rumah, laptopku ketinggalan juga. Kesulitan dong, ya kan? Solusinya bagaimana? Kita harus bisa menemukan solusi yang tepat dari suatu masalah yang kita hadapi. Dan yang keempat, menyampaikan hasil analisis secara percaya diri. Jadi nanti anak-anak dalam pertemuan hari ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing anggota ada yang 6 orang dan ada yang 5 orang. Silakan nanti saya berikan sebuah kartu kasus. Diskusikan apakah itu sebuah permasalahan atau persoalan dan solusinya bagaimana. Silakan nanti diskusi bersama. Ya. Lanjut. Pernahkah kalian mengalami hal berikut? Tas tertinggal, angkat tangan. Siapa yang pernah? Tidak hanya di sekolah toh. Misalnya kalian jajan di mana gitu, bawa tas. Habis makan ya udah, tasnya tertinggal di warung gitu. Pernah? Pernah? Pas ngapain, Wulan? Jajan habis pulang sekolah. Tas apa gitu? Tas sekolah. Ceritanya gimana kok bisa sampai tas sekolah kan identik dengan digendong gitu kan? Kok bisa sampai tertinggal? Taruh sebentar. Terus Pas pulangnya lupa. Terus solusinya? Kamu itu sadarnya di rumah? Di rumah terus tasku ketinggalan. Berarti kamu balik lagi. Terus siapa lagi? Pas di mana ketinggalannya? Di rumah. Pas di rumah. Lihat ketinggalannya di mana? Pas mau ke sekolah tasnya ketinggalan di rumah. Enggak, pas mau pulang. Maksudnya piye? Tasnya ketinggalan di mana? Berarti kamu pulang seorang diri nggak pakai tas gitu? SD atau SMP ini? Pas MI dulu. Berarti balik ki orang nggo tas, tasnya cek ketinggalan di sekolah. Terus solusinya yang kamu lakukan? Ambil lagi. Sekolahnya nggak terkunci. Oh, oke. Terus siapa lagi? Ya, Rina. Siapa sih nunggu? Rina kae. Nafiatal, bukan? Keisa, ya Keisa. Gimana? Di rumah Mbak. Terus solusinya? Diambil lagi saat itu. Nggak bisa diambil besok-besok gitu pas main lagi? Nggak. Ada lagi yang laki-laki, tasnya ketinggalan pernah? Revano? Mas? Arfa? Nggak? Mas? Nggak? Nggak ada lagi. Sekarang, ban sepeda bocor.
Pernah juga? Pernah. Sekarang yang belakang itu, Mbak siapa namanya? Siapa namanya, Mbak? Najwa. Bannya bocor pas mau kemana? Naik motor sendiri atau berdua atau sepeda apa ini? Sepeda ontel? Boncengan sama temanmu? Sendiri-sendiri? Untung ada barengannya ya. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu sendirian naik sepeda ontel mau ke rumah temanmu. Bannya malah bocor. Waduh. Terus solusinya? Tak tuntun sampai rumah temanmu atau nyari bengkel atau bagaimana? Pulang, nggak jadi ke rumah teman. Terus sampai rumah ngapain? Ditambal ke atau dibiarin? Ditambal ke, Bapak. Nggak sampai ganti ban? Kena apa itu tadi? Paku? Kena paku. Ada lagi? Yang selain tadi mana? Wulan? Pas Nodi? Pas pulang sekolah. Pulang sekolah ini, saat ini? Atau pas SD? Sekolah ini? Naik sepeda? Naik motor? Bannya bocor? Terus solusinya? Sebentar nak, tolong didengarkan dulu. Cari bengkel. Ganti ban kah? Atau tambah angin? Ditempel. Lanjut. PR belum selesai. Angkat tangan. Jujur aja. Misalnya nih ada matematika kemarin dan hari ini, iya aku lali PR kurang rampung. Mana Anda? PR belum selesai. Masalah dong. Saat itu dapat hukuman atau apa? Atau bagaimana gitu? Tidak. Solusinya adalah ketika PR belum selesai, solusinya adalah mengerjakan. Dan bisa bekerjakan saat itu enggak? Terus? Enggak dihukum atau apa gitu? Enggak dapat konsekuensi? Tidak. Tapi akhirnya PR-mu selesai. Mbak kerjakan. Terus ada lagi, pasti cowok-cowok pernah ini PR-nya yang belum selesai kan? Itu yang ketawa-ketawa itu. Mas, PR belum selesai? Nggak pernah? Wah, anak rajin sekali ya, hebat. Terus, Mas, pernah ya? Ketawa-ketawa pasti pernah. Solusinya, Mas, ketika PR-mu belum selesai? Dikerjakan di sekolah. Namanya aja pekerjaan rumah, disingkat PR. Tapi mengerjakannya di sekolah. Apakah itu betul? PR harus dikerjakan di rumah ya Mas ya. Tujuannya apa toh Bu? Kok guru memberikan PR untuk dikerjakan di rumah ya supaya kalian mengulas lagi materi hari itu yang sudah disampaikan dan belajar lagi. Lanjut, laptop rusak. Punya laptop di rumah? Punya? Gak punya? Punya, mana punya? Revano, pernah rusak laptopnya Revano? Nggak. Mati. Pas dibawa kakak. Terus Mas, saat itu solusinya apa? Servis. Nggak dijual? Nggak. Lanjut. Hujan saat upacara. Pernah nggak kalian mengikuti upacara tapi malah hujan? Pernah. Solusinya waktu itu tetap dilanjut atau putus di pertengahan jalan? Putus di pertengahan jalan, nggak jadi dilanjutkan. Langsung bubar, masuk ke kelas masing-masing. Semuanya termasuk permasalahan atau tidak? Semuanya ini termasuk permasalahan atau tidak? Oke, kita tampung jawabannya. Apakah ini sebuah permasalahan atau persoalan? Studi kasus sekarang. Seorang siswa berdiri di depan sekolah sambil berkata, aduh, ternyata buku tugasku tertinggal di rumah. Bayangkan itu kalian. Aduh, buku tugasku tertinggal di rumah. Saya beberapa hari yang lalu mengajar kelas 7, Cah. Ada PR dari saya. Malah bukunya sudah dikerjakan, tapi bukunya malah ketinggalan. Menurut kalian, ketika kalian menghadapi posisi saat itu, apa yang akan kalian lakukan? Loh, pakai HP siapa? Pinjam HP guru. Berarti telepon orang rumah, Bu, tolong tugasku dikirimkan gitu ya. Berarti posisinya di rumah ada orang. Selain itu, misalnya di rumah nggak ada orang, mengerjakan ulang, nyontoh koncone. Ada lagi? Dari sini jawabannya tidak hanya satu ya. Ada yang solusinya telepon orang tua, ada yang solusinya
mengerjakan ulang, ada yang mungkin solusinya apalagi begitu. Apakah itu sebuah permasalahan atau persoalan ya? Kita akan cari tahu selengkapnya. Sekarang anak-anak, silakan kalian berkelompok 6 orang. Saya bagi saja ya, biar cepat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kesini Mas. Enggak, sampai Bima nanti ikut sana. Mau berkelompok sendiri atau dibagi? Oke, silakan. Yang 4 kelompok 6 orang. Yang lainnya 5 orang dimulai dari sekarang. Mas sama siapa? 6 orang anggotanya. 1, 2, 3. Sama siapa Mas? Kurang 1. Ya wes gak apa-apa, 5 orang gak apa-apa. Terus Kanza sama siapa? 6 orang. Ini sama siapa? Mbak, sama siapa Mbak? Sama siapa? Sudah dapat belum? Belum. Sama siapa dia? Udah saya bagi aja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Arfa, Bima, karo sampingmu rene. Awas, pelan, tenang. Silakan duduk merapat dengan anggota kelompoknya. Dia. Ayo ya. Dia ini ikut sini. Terus, Dek, Tasya sama siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valen, kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Len. Terus, Mas, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Revano. Mana? Ya Revano kono. Wes. Mana? 6. 2, 3, 4 sampai 6. Ya. Nang, sini Nang. 1, 2, 3, 4 Nang. Tak apa-apa. Wes ya Mas, ini duduk bareng-bareng. Sudah, tolong didengarkan. Nah, ini satu lagi. Ahdan dari mana? Oh ya, sudah ikut gabung sama kelompoknya Arfa ya. Wes, sebelah sini. Oh, sudah. Apanya? Ya, biarin. Kenapa ada yang ditanyakan, Mbak? Udah? Up. Dengarkan anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Pas. Kelompok 1 dan kelompok 6 anggotanya 5 orang, yang lainnya 6 orang. Tugasnya ngapain anak-anak? Perhatikan. Tepuk 1. Saatnya diskusi. Sebentar ya. Setiap kelompok memperoleh kartu kasus yang berbeda. Sudah dapat kartunya? Sudah? Baca dengan cermat. Pahami setiap detail situasi dalam kartu kasus itu. Tentukan jenisnya. Apakah itu permasalahan atau persoalan? Silakan ditulis di sini. Permasalahan, persoalan, atau ini persoalan, atau ini permasalahan. Silakan dikategorikan. Tadi kita sudah belajar permasalahan tadi, contohnya yang saya sebutkan. Ternyata solusinya banyak ya Cahya, tidak hanya satu, begitu kan? Sekarang silakan diskusi dengan anggota kelompoknya. Kategorikan
Apakah kasus ini permasalahan atau persoalan? 5 menit dimulai dari sekarang ya. Kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Berdiri. Tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, dalam diriku. Indonesia berbangsa, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Posisi siap. Rakyatku semuanya, pemulah jiwanya, pemulah untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Silakan diskusi. Silakan kategorikan. Apakah itu sebuah permasalahan atau persoalan? Di sebelah kanannya kartu tugas. Tidak ada yang ramai kecuali diskusi. Monggo, silakan. Duduk berkelompok, Mas. Ayo, duduk mendekat. Bareng-bareng mendekat. Boleh? Iya. Nah, kamu berdiri di sini. Nah, bahas bareng-bareng. Tidak apa-apa. Masalah atau persoalan pasti berbeda. Ini dikasih tahu enggak, Bu? Nggak usah. Kategorikan aja. Betul. Eca, mohon maaf, benar-benar. Anak-anak, tolong perhatikan lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Setelah kalian mengkategorikan, menuliskan apakah itu sebuah permasalahan atau persoalan ya, di sebelah kanannya masing-masing kasus, kalian juga nanti harus bisa menjelaskan alasannya kenapa kalian menyebut itu permasalahan atau menyebut itu persoalan. Nanti saat presentasi kalian harus bisa. Silakan ditulis ya. Saya berikan durasi 10 menit. Tidak jadi 5 menit, 10 menit dimanfaatkan dari sekarang. Silakan. Ayo tulis. Habis ini maju presentasi ya. Tulis sebelah kanan, permasalahan atau persoalan. Tadi kan kita udah bahas tuh. Bu Jana tadi udah menjelaskan, memberi contoh. Oh, ini permasalahan, Cah. Terus solusinya bagaimana? Banyak gitu kan. Ayo dibahas bareng-bareng. Mas, dipikir bareng-bareng, Mas. Yuk, dibahas bareng-bareng. Berikan alasannya juga.
Ada kendala? Tadi kan Bu Jana udah memberikan contoh gitu ya, tasnya ketinggalan, terus apa yang harus saya lakukan gitu, ada yang ambil, ada yang telepon orang rumah, ada yang ini, ada yang itu. Oke, itu sebuah permasalahan gitu kan. Jadi kalau persoalan bagaimana? Kalau permasalahan itu tadi seperti itu, persoalan berarti bagaimana? Beda dong. Nah, silakan dikategorikan mana yang permasalahan, mana yang persoalan. Tulis, Mas, kelompoknya tulis ya. Tadi kelompok 1, kan Z 2, 3, 4, kelompok 5, kelompok 6. Sama alasannya. Sudah? 8 menit lagi. Sudah, alasannya sudah. Nanti pas presentasi bisa menjelaskan loh ya. Tujuh menit lagi. Sama solusinya juga, Bu. Nggak usah, alasannya aja. Kenapa? Nah, berdiri Rin, berdiri di belakangnya. Nah, bahas bareng-bareng. Nah, begitu. Ayo. Tenang, jangan berteman, jangan berantem. Udah, hop, diskusi. Kategorikan dulu permasalahan atau persoalan bareng-bareng. Sudah ketemu? Ya tadi kan kita udah bahas bareng-bareng. Contohnya tadi Bu Jana memberikan banyak banyak kesulitan gitu kan. Tas tertinggal, pen bocor. Terus solusinya bagaimana? Ada yang ditempel, ada yang pulang, ada yang dibagaimana, ada yang dibagaimana. Itu tadi permasalahan, ya kan? Solusinya berarti banyak ya. Solusinya kan kalau permasalahan tadi kan banyak tuh. Ada yang minta ambil, ada yang telepon orang rumah, ada yang ini. Berarti kan solusinya tidak hanya satu. Nah, bagaimana? Kenapa kamu bisa menyebut itu sebuah persoalan? Pasti kan tahu alasannya apa. Ayo diskusi yang bagus. 5 menit lagi.
Mas, diskusi Mas. Gantian nulisnya ya, ini kerja bersama, kerja kelompok. Sudah selesai nak? Hitung itu kali itu. Nah, menurut kamu, menurut kalian, situasi seperti itu, kondisi seperti itu persoalan atau permasalahan? Sedangkan tadi kita sudah membahas kalau permasalahan itu seperti ini, ban bocor, ini, terus kita udah tahu solusinya. Berarti harus dibeginiin, harus ada yang ngambil, harus ada yang telepon orang rumah atau bagaimana tadi kan? Berarti itu apa? Apakah permasalahan juga atau persoalan? Nah, nanti kita bahas. Diskusi ya. Sudah? Nulis kok. Nulis dong. Permasalahan atau persoalan? Empat menit lagi, silakan durasinya diperhatikan anak-anak. 4 menit lagi. Ya, alasannya. Kamu menjawab apa itu? Kalian menjawab apa? Persoalan atau permasalahan? Persoalan, kenapa? Jawabannya berapa? Kalau jawabannya berapa menurut kamu, kalian? 24 kali 15 berapa, hitung coba. Mas Ahdan, Bima, sudah selesai? Ahdan, kalau saya jawab 250 bagaimana? Berarti jawabannya 1 atau 2 atau 3? Solusinya 1 atau banyak? Berarti persoalan itu permasalahan. Sedangkan tadi kan saya udah bahas dengan kalian, tas tertinggal ini solusinya 1 atau 2 atau 3? Banyak kan tadi? Kalau yang itu jawabannya cuma 1 atau banyak? Ya berarti beda atau sama dengan tadi yang kita bahas? Beda, ya sudah, berarti tahu jawabannya. Mbak, sudah? 3 menit lagi harus selesai dan presentasi. Rizky, Ahdan, Bima. Sudah sabar. Nanti kalau nggak punya teman seperti ini nggak humor, nanti nggak spesial hidupmu nanti. Sudah selesai? 2 menit lagi harus selesai.
Satu menit lagi. Yang tidak habis. Gaji murah loh. Yang tidak habis. MBG yang Sudah, saya rasa cukup. Silakan duduk. Masih bersama dengan anggota kelompoknya. Tidak usah marah-marah, udah. Sabar. Duduk. Ambil kursimu sendiri. Sudah, silakan duduk. Silakan duduk dan tenang. Arfa, kursimu bawa ke sini, Pak. Sudah. Tepuk satu. Masih belum kompak. Tepuk satu. Oke, sudah. Saya rasa waktunya udah cukup. Ingat, gantian saya yang berbicara. Ketika kalian diberikan waktu dan kesempatan untuk diskusi, silakan manajemen waktunya sebaik mungkin. Tidak ada percakapan lain selain membahas dan diskusi dari apa yang ditugaskan. Ya, tidak ada yang bahas jajan-jajan, tidak ada yang bahas apa-apa selain bahas soal yang sudah diberikan. Oke? Selesai tidak selesai itu tergantung kalian juga dalam kerjasama atau diskusi kelompok. Saya minta setelah ini saya tunjuk kelompok berapa untuk presentasi. Silakan anggota kelompoknya maju semua. Oke? Menyampaikan kartu kasus yang sudah saya bagikan tadi. Sampaikan saja, ini termasuk ini Bu permasalahan Bu, ini termasuk persoalan Bu. Sampaikan juga kenapa alasannya kalian menyebut itu permasalahan atau persoalan. Oke, dimulai dari kelompok kelompok 4. Ya. Silakan kelompok 4. Valen. Masing-masing kelompok cukup diskusi 2 menit. Anak-anak. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan yang konstruktif. Diskusi terbuka hari ini kita mulai. Tolong yang kelompok lainnya dengarkan.
Saya ajari. Sudah pernah presentasi belum? Yaudah keluar aja sekalian. Nah, sini loh. Anak SMP gak ada yang malu. Ya, apa itu malu? Ini teman kita. Salah di sini tidak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Salah bukan untuk ditertawakan, melainkan pembelajaran supaya kita menjadi lebih baik. Kalau kalian dalam hidup nggak pernah mencoba presentasi, selamanya juga kalian akan tidak pernah terus. Pernah presentasi nggak kalian saat SD? Tidak pernah. Baru ini. Nah, masa dalam hidup kita kok tidak terus? Nggak mungkin dong. Sekarang saatnya mencoba. Sudah SMP. Ini kesempatan pertama untuk kalian. Udah, tenang, hadap depan, tidak bisik-bisik. Caranya presentasi seperti ini. Berikan salam. Perkenalkan saya Valen ini dan rekan saya ini. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai apa tadi? Studi kasus yang kami dapatkan. Silakan dibaca. Monggo. Ya, awali aja. Cepat, 2 menit dari sekarang. Nanti kalian yang menjelaskan, dia yang membuka, bagi-bagi. Ya, kerja sama. Tolong kelompok lainnya mendengarkan dan bisa menanggapi yang konstruktif. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen dan teman saya ini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tas tertinggal menurut kami adalah ini, karena ini. Yuk, monggo. Ayo. Lainnya juga mungkin baru pertama ini, nggak masalah. Los, pede aja. Nggak masalah. Los, pede ya. Salah orang apa? Wah, salah enggak apa. Yuk, saya ajari. Yang lainnya juga belajar, oke? Perhatikan. Selamat siang. Ayo ikuti. Selamat siang. Tarik nafas. Masih bisa ketawa ente ya? Masih bisa ketawa. Nanti kalau sudah di sini, jangan harap. Harus pede loh. Yuk, Mbak. Yang lainnya mau? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Valen, bisa. Ayo, keburu habis waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen. Terus, sebutkan temannya aja, sebutkan kamu aja. Teman saya Septi. Terus, hadap sini nak. Indah dan Adel, oke. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok lainnya tolong dengarkan dan silakan tanggapi misal ada yang tidak sesuai dengan pendapat kalian ya. Ini saatnya kita diskusi satu kelas bersama. Silakan dibaca. Tas tertinggal. Kasusnya tas tertinggal menurut kami adalah permasalahan atau persoalan. Silakan. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Silakan dibaca. Ya, baca dulu kasusnya apa? Tas tertinggal menurut kelompok kami adalah permasalahan. Nah, seperti itu. Baca. Tas tertinggal. Solusinya apa kira-kira kalau tas tertinggal tadi? Telepon orang tua bisa ya. Atau ambil pulang, ambil lagi bisa ya. Berarti solusinya tidak hanya satu ya, bisa banyak ya. Terus ban bocor. Mas, tolong didengarkan Mas. Yang lainnya tolong dengarkan.
Ban bocor. Kenapa kok permasalahan? Kenapa Valen? Karena bisa memperlambat waktu. Jangan perlambat waktu. Oh, maksudnya bukan memperlambat waktu. Waktu itu kita nggak bisa perlambat. Bisa menghambat gitu ya, menghambat waktu kita untuk melakukan aktivitas. Terus solusinya? Pulang, Udah sampai saya sampai ke bengkel. bawa ke bengkel, selain itu? Pulang. Apakah solusinya cuma ditempel doang ketika kalian menghadapi ban bocor? Tidak kan? Bisa minta diganti antar orang tua, bisa ya. Ini kan kasusnya belum spesifik. Latihan nomor 1 sampai 5, persoalan atau permasalahan? Kenapa kok persoalan? Kenapa kok persoalan? Ayo Mbak, kenapa kok ini sebuah persoalan Mbak? Latihan nomor 1 sampai 5. Kenapa Mbak? Hitung 24 sampai 5, hitung 24 kali 15, persoalan atau permasalahan? Persoalan. Alasannya? Pasti jawabannya. Jawabannya apakah cuma 1 atau banyak? Kalau 24 kali 15. Berapa tuh 24 kali 15, Cah? 24 kali 15 berapa? 300? Kalau saya jawab 200 salah atau betul? Berarti jawabannya yang pasti cuma 1. Berarti persoalan. Apakah jawaban kalian juga seperti itu anak-anak kelompok lain? Revano? Iya, jawabannya seperti itu. Hitung 24 kali 15 persoalan atau permasalahan? Hitung 24 kali 15. Persoalan atau permasalahan? Persoalan karena hitung-hitungan. Berarti jawabannya harus pasti. Kalau dari kelompok 1, hitung 24 kali 15 persoalan atau permasalahan? Kenapa? Karena untuk membuat kita mengerti dan menjadi lebih cerdas. Buat kita mengerti dan lebih cerdas. Solusinya, jawabannya 24 kali 15 berapa tadi? 360. Sudah pasti. Kalau saya jawab 100, betul atau salah? Salah. Jawabannya sudah pasti 360. Tidak ada jawaban yang lain. Tidak. Kelompok 2, hitung 24 kali 15, persoalan atau permasalahan? Kenapa? Jawabannya 24 kali 15 itu bisakah jawabannya 100, 200, 300? Atau cuma 1 jawabannya, Cah? 1, yaitu 24 kali 15 sama dengan 360. Berarti persoalan itu jawabannya cuma 1. Bener gak? Kalau 24 kali 15 jawabannya 360, ketika saya menjawab 100 salah atau betul? Berarti jawabannya sudah pasti 360, alias sudah pasti jawabannya itu. Sekarang laptop rusak, tadi udah pernah kita bahas tuh di awal. Masalah atau persoalan tadi? Permasalahan. Hujan saat upacara anak-anak dari kelompok 1. Hujan saat upacara. Permasalahan. Dari kelompok 4. Permasalahan juga. Dari kelompok 5. 6. Kenapa? Karena menghambat upacara. Solusinya apa? Solusinya ketika hujan saat upacara? Ditunda, bener gak? Atau yang misalnya sekolahnya punya aula, bisa pindah ke aula. Atau menghentikan upacara. Berarti dalam hal ini solusinya solusinya apa kelompok 1? Hujan saat upacara? Solusinya banyak. Bisa ditunda, bisa ke aula indoor yang ada ininya itu, tutupnya. Bisa diganti di lain hari. Berarti permasalahan solusinya tidak hanya 1. Berbeda dengan persoalan yang tadi. Jawabannya pasti 1. Pulpen habis tinta.
Beli. Kalau pulpen habis tinta, menurut kalian apa? Solusinya apa menurutmu? Solusinya? Beli baru. Pinjam ke teman. Terus solusinya ketika pulpen habis tinta? Pinjam ke guru. Ada solusinya, beli lagi, pinjam ke teman, pinjam ke guru. Berarti dalam hal ini permasalahan. Karena solusinya tidak hanya satu. Kota makan tertinggal. Bayangkan, permasalahan atau persoalan? Solusinya misalnya kota tertinggal apa? Tidak bisa memasukkan MBG. Terus solusinya? Makan MBG-nya. Selain itu, apakah cuma satu solusinya, Cah? Sama halnya ketika kalian menjumpai kasus tas tertinggal. Ada yang telepon orang tua, ada yang minta diambilkan, atau ada yang sudah seperti itu. Ada lain, kelompok lain yang mau menyampaikan? Tidak ada? Terima kasih kepada kelompok 4, silakan akhiri. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Ayo. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutup. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke anak-anak, berhubung tadi sudah duduk, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Perdana, pengalaman pertama kalian presentasi, nggih? Sudah pernah presentasi saat SD? Belum. Kanza sudah pernah presentasi pas LI? Belum. Mas Bima? Valen. Pulan wis tahu pas presentasi apa? Pokoknya gitu ya. Oke, dengarkan anak-anak. Hati-hati, awas hati-hati. Sudah tepuk satu. Wes, biasakan jangan suka banyak bicara ketika guru menjelaskan. Belum tentu kalian bisa di posisi ini. Seperti tadi, temanmu disuruh maju aja. Hei, jangan berani ngomongnya di situ ya. Temanmu disuruh maju aja itu nggak mudah loh untuk menyampaikan di depan orang semua mata memandang kalian itu nggak mudah. Mau dicoba? Nah, jangan berani ngomong di situ ya. Misalnya suatu saat kalian saya minta presentasi, berani nggak kira-kira? Jangan tiba-tiba mulutmu terkunci. Nggak bisa bicara. Makanya hargailah orang yang berbicara di depan. Belum tentu ketika kamu di posisi seperti itu kalian bisa ngomong seperti ini. Karena apa? Ketika sorot mata orang lain sudah tertuju pada kalian, tidak hanya 2 mata, 4 mata, 5 mata, 6 mata, kayak gitu enggak. Hampir hitung 34 orang melihat saya. Saya dengan pedenya ngomong seperti ini. Bisa nggak kalian? Belum tentu kan? Sudah pernah dicoba? Nah, ini barusan kelompok 4 maju, mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Maka hargailah. Tadi secara nggak langsung kita sudah diskusi bersama, diwakili oleh kelompok 4, sudah maju, kemudian saya tanya ke beberapa kelompok, jawabannya ada yang sama, mungkin alasannya pun juga sama, ada juga alasannya yang berbeda. Jadi dalam hal ini, kita tadi sudah bisa mengkategorikan, coba kita bahas bareng-bareng anak-anak, tas tertinggal kasusnya, yuk perhatikan. Jangan banyak bicara terus. Kasus tas tertinggal, permasalahan atau persoalan? Karena solusinya bisa banyak, tidak hanya cuma satu. Tadi kita udah bahas, bisa diambil lagi. Telepon orang rumah untuk mengantarkan. Terus, telepon. Bagaimana tadi? Bagaimana tadi, Mas? Solusinya? Intinya tidak hanya satu ya. Bisa diambil lagi atau minta tolong orang rumah untuk mengantarkan.
Ban bocor. Bisa pulang dulu. Ditempel lain kali. Bisa ditempel saat itu. Cari bengkel lagi ya. Minta diantar ibu atau dan lain sebagainya. Latihan nomor 1 sampai 5. Persoalan atau permasalahan? Persoalan. Karena sudah pasti latihannya nomor 1 sampai 5. Hitung 24 kali 15. Persoalan atau permasalahan? 24 kali 15 tadi kita sepakat sama dengan berapa? 360. Berarti jawabannya cuma satu itu. Ketika ada yang menjawab 365, betul atau salah? Salah. Berarti solusinya cuma satu. Laptop rusak. Berarti kan perlu dianalisis dulu. Rusaknya karena apa? Begitu kan? Solusinya apa? Servis. Servis itu apa yang diservis? LCD-nya kah? Keyboard-nya kah? Kan perlu dianalisis dulu. Servis iya servis, terus habis itu diperbaiki apanya? Tergantung analisis tadi menemukan permasalahannya di apa. Misalnya kok yang rusak layarnya, servisnya berarti yang servis layar. Kok yang rusak keyboardnya nggak bisa untuk ngetik, ini kan belum spesifik cah, ya kan? Laptop rusak seperti itu toh. Berarti harus dianalisis dulu supaya tahu permasalahannya. Rusaknya itu di bagian mana, baru solusinya diperbaiki atau diganti atau mau diapakan, itu tidak hanya satu solusinya ya. Berarti laptop rusak adalah permasalahan. Hujan saat upacara, permasalahan lagi. Solusinya apa kira-kira kalau hujan saat upacara? Bisa ditunda, bisa diganti lain hari, atau bisa pindah ke aula. Bener gak? Misalnya sekolahnya punya aula kan bisa toh. Pulpen habis tinta, tadi ada yang menjawab apa? Pinjam teman, pinjam guru, beli. Berarti dalam hal ini solusinya tidak hanya satu. Kotak makan tertinggal, ada yang mungkin ambil, ada yang minta antar orang tua, ada yang mungkin ya sudah, kalau nggak bisa bungkus MBG ya MBG-nya dimakan saat itu juga. Dalam hal ini sudah paham permasalahan bagaimana, persoalan bagaimana, sudah tahu? Sudah. Yuk kita lihat. Saya kuatkan lagi supaya kalian lebih paham mengenai permasalahan dan persoalan. Hadap depan, Mbak. Yuk lihat perbedaan permasalahan dan persoalan. Permasalahan bagaimana anak-anak? Contohnya laptop rusak tadi, kan bunyinya laptop rusak toh, bukan laptop rusak LCD, laptop rusak keyboard. Berarti harus dianalisis dulu, dicari tahu dulu rusaknya di mana, bener gak? Solusinya kan tidak hanya ganti keyboard, tidak hanya ganti LCD, tidak hanya ganti apa, tergantung kerusakannya. Solusinya beragam dan bervariasi, bener gak? Contohnya tadi ya, itu tadi laptop rusak. Solusinya kan tidak hanya cuma satu. Membutuhkan keputusan dan pertimbangan, betul. Kalau sudah dianalisis, sudah ketemu, misalnya LCD-nya rusak karena apa, berarti harus dipertimbangkan. Kalau ganti harganya 650.000, bahkan sampai 1 juta. Mau diganti enggak? Atau mending beli baru lagi? Nah, itu perlu pertimbangan. Sekarang yang persoalan. Contohnya ini tadi, latihan nomor 1 sampai 5, katanya tadi persoalan. Kenapa? Langsung bisa diselesaikan nggak kira-kira? Dengan prosedur. Bener kan? Soalnya 1 sampai 5, berarti silakan dikerjakan. Misalnya saya memberikan, anak-anak silakan kerjakan soal nomor 1 sampai 5 pada halaman sekian. Bisa langsung dikerjakan tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya silakan cari di halaman-halaman bacaan berikut sebelumnya. Cara penyelesaiannya sudah diketahui. Contohnya ini tadi, 24 kali 15. Bisa nggak dihitung? Bisa nggak dihitung? Terus ketemunya tadi berapa? Berarti cara penyelesaiannya sudah diketahui. 2 tambah 5 berapa? 2 tambah 5 berapa? Kalau saya jawab 5, saya jawab 10,
Karena sudah pasti 2 tambah 5, kita udah tahu cara menghitungnya. Jawabannya adalah 7. Itu persoalan. Cukup mengikuti langkah yang jelas. Sama halnya tadi, 2 tambah 5 kok kenapa 7 ya? Ya hitung aja. Aturannya sudah jelas, langkahnya sudah jelas. Sampai sini paham? Permasalahan bagaimana? Silakan dibaca bareng-bareng yuk. Terus. Banyak ya, tidak hanya satu ya. Terus. Contohnya laptop rusak tadi, misalnya mau ganti LCD, harganya mahal nih, butuh pertimbangan dulu, mending beli baru atau tetap ganti. Kalau persoalan, terus, contoh lagi supaya kalian lebih paham. Lihat depan. Tas tertinggal itu permasalahan, bener ya? Ban bocor? 25 kali 8? Kenapa? Jawabannya pasti. Hitung coba, 25 kali 8 berapa? Berapa? 25 kali 8. Hitung coba. Hitung, ayo berapa? 200. Kalau saya jawab 100 berarti salah dong. Ya, karena sudah pasti 25 kali 8 adalah 200. Berarti itu persoalan. Guru memberi soal. Berarti persoalan. Sudah pasti solusinya harus dikerjakan. Laptop rusak. Permasalahan karena belum pasti rusaknya di apa. Jadi perlu dianalisis terlebih dahulu. Hujan saat upacara juga seperti itu, permasalahan. Solusinya bisa banyak. Sudah itu tadi kita sudah belajar permasalahan dan persoalan. Kalian sudah tahu perbedaannya, sudah tahu pengertiannya, nggih? Sudah diskusi juga, bisa mengkategorikan mana yang permasalahan, mana yang persoalan. Saya lihat dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 6, jawabannya hampir betul semua. Adakah yang menjawab kasus latihan nomor 1 sampai 5 itu permasalahan? Angkat tangan. Kelompok mana? Yang kasus latihan nomor 1 sampai 5 ini loh. Menjawab permasalahan ada. Kelompok 6. Jawabannya apa? Yang ini permasalahan nomor 1 sampai 5. Persoalan atau permasalahan? Kelompok 6. Arfa, jawabannya apa? Siapa wi? Bima. Arfa ning kene. Jawabanmu apa nang? Bima. Sing latihan nomor 1 sampai 5. Persoalan. Oke, bagus. Sudah paham berarti nggih? Sekarang kita refleksi dulu karena waktunya sudah mau habis. Hari ini belajarnya bagaimana, Senang? Belajar apa aja yang udah kalian dapatkan tadi selama 2 jam pelajaran dengan saya informatika? Apa, Wulan? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Sudah tahu permasalahan dan persoalan. Terus, Arza? Mengetahui perbedaan permasalahan dan persoalan. Najwa? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Sekali lagi tolong hargai yang berbicara di depan. Ya, Mbak Tasya sudah belajar apa hari ini? Belajar apa? Permasalahan dan persoalan. Bagaimana perasaan Anda? Paham, lumayan atau belum paham? Paham, lumayan atau belum paham? Ada yang paham, ada yang lumayan. Sekarang kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Kesimpulannya apa? Tidak semua keadaan kita hadapi adalah sama. Contohnya, misalnya sama-sama hari ini saya berikan bolpen misalnya ya. Terus semuanya punya masalah. Isinya habis. Menurut Arfa, kalau saya berikan bolpen dan ternyata isinya habis, solusinya adalah apa?
Beli. Yang solusinya Mulan? Pinjam teman. Solusinya Kanza? Minta lagi. Berarti dalam hal ini cara menghadapi masalah itu tidak harus sama. Persoalan adalah keadaan yang penyelesaiannya sudah jelas atau memiliki langkah yang pas. Betul nggak? Betul. Kayak mau hitung-hitungan kan langkahnya pasti ya, Mas. Permasalahan adalah keadaan yang memerlukan apa, Tasya? Permasalahan? Apa, Tasya? Bukan memerlukan, ulangi. Keadaan yang solusi yang tepat. Kemudian, kemampuan membedakan permasalahan dan persoalan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ya dong, kalau kita nggak tahu itu persoalan atau permasalahan, pasti kalian bingung bagaimana cara ambil solusinya. Pesan dari saya, anak-anak, mulai hari ini cobalah melihat setiap keadaan dengan lebih teliti. Kenapa? Jangan terburu-buru menganggap itu semuanya adalah masalah. Kenali terlebih dahulu apakah itu persoalan yang sudah jelas cara menyelesaikannya atau permasalahan yang membutuhkan analisis terlebih dahulu. Dengan berpikir secara logis, sistematis dan kreatif, kalian akan lebih mudah menemukan penyelesaian yang tepat. Benar dong? Benar. Itulah salah satu manfaat belajar informatika dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan anak-anak kita akan belajar mengenai problem solving dan solusi. Masih berhubungan dengan permasalahan dan persoalan. Minggu depan kita lanjutkan dengan problem solving dan solusi. Silakan dikumpulkan dulu kartu kasusnya. Tidak pulang dulu ya, nanti dulu, duduk dulu. Terus. Ya, lanjut. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Kacanya disimpan, Dok. Kacanya disimpan. Nah, daripada nanti kena sidak diambil loh. Sudah, silakan duduk. Senang ya, nggak kerasa 2 jam pelajaran ya. Kalau dibuat diskusi itu memang nggak kerasa, Cah, karena kita sama-sama ngobrol melakukan aktivitas. Halo. Hai. Senang? Senang. Senang? Senang. Oke, saya rasa itu udah cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum itu kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Gak, maaf, gantian. Mas Arfa yang mimpin doa sekarang. Berdoa dalam hati ya. Pimpin Mas Arfa. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita sudah selesai. Duduk dulu bentar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan kembali ke kelas. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.